Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi para mahasiswa semuanya kelas 3C. Oke, mohon seperti yang saya informasikan tadi, semua kamera bisa dihidupkan. Miftahul H belum hidup kameranya. Oke, sudah. Kemudian mahasiswa yang lain, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa aktivitas pembelajaran dengan saya nanti akan diunggah di channel YouTube sebagai bukti bahwa presensinya ada di sana secara aktivitas langsung melalui Zoom di sana terdata dengan baik. Ya. Selama 16 kali pertemuan nanti Anda akan belajar bersama-sama dengan saya, dibantu juga oleh Mbak Komting yang nanti harus benar-benar smart, benar-benar Anda bisa menjembatani semua keluh kesah mahasiswa karena biasanya banyak keluhan, tapi harus bisa diselesaikan dengan bijak nanti. Ya. Untuk proses pembelajaran dengan saya, nanti materi-materi akan saya share melalui video pembelajaran, kemudian ada materi yang perlu Anda miliki, baik itu terkait dengan pemahaman teknik atau langkah-langkah terkait dengan keterampilan berbahasa, itu juga nanti akan kita bahas. Oke, saya di sini karena tadi bersamaan dengan aktivitasnya di Bu Putri ya, nanti 8:30 bisa langsung waktu perkuliahan saya bisa digunakan dengan Bu Putri. Ya, saya mulai di sini di mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan bobot 4 SKS. Di sana mahasiswa yang pertama tentunya Anda sudah memahami bahwa di portal akademik yang Anda punya, di sana bobot SKS-nya adalah 4, 2 teori, 2 praktik ya. Berarti kita pahami teorinya dulu, kita pahami persepsinya dulu, kemudian kita masuk ke dalam praktik pembelajarannya. Oke. Apa saja yang ada di keterampilan berbahasa Indonesia? Kalau mata kuliah yang lain di semester 3 di sana namanya aplikasi-aplikasi, kalau di bahasa Indonesia ini keterampilan. Keterampilan berbahasa di sana menyangkut 4 hal, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat hal ini saling terkait sangat erat satu dengan yang lainnya. Maka semua mahasiswa sebagai calon guru di sekolah dasar harus memahami keempat keterampilan berbahasa itu dan mempraktikannya. Ya, mempraktikannya. Keterampilan itu harus dimiliki secara langsung oleh mahasiswa karena nantinya tugas-tugasnya mahasiswa dengan saya itu akan diunggah di channel YouTube-nya Anda. Oke ya, kita di sini fokusnya di YouTube sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah melakukan aktivitas penyampaian tugas. Bisa saja jika nanti di dalam prosesnya mahasiswa akan mengunggah video, tiba-tiba ada konsultasi dan ketika di sana ada semacam kepercayaan diri dari mahasiswa untuk tampil, nanti akan difasilitasi dari tim mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa membuat video. Jadi ada beberapa mahasiswa mungkin nanti yang masuk di dalam proses pembuatan videonya sendiri atau dibantu dengan tim yang ada di saya nanti di dalam proses penyampaian tugas-tugas. Ini nomor handphone saya sudah Anda ketahui. Nama saya ada di ruang dosen PBSI Gedung L lantai 1.
Ya, depan ruang dosennya PGSD, sampingnya itu ada ruang dosen PPSI. Ya, silakan nanti kalau ada kesulitan Anda bisa ke sana untuk diskusi terkait dengan tugas atau yang lainnya. Ya, selama proses perkuliahan nanti yang pertama, teman-teman mahasiswa tadi saya sudah ketemu dengan namanya Pak Udin, ada buku referensi yang harus dimiliki mahasiswa. Tadi bukunya masih ada, untuk harga tadi sudah menyimak. Nanti komunikasi lagi dengan Komting untuk mengatur dan proses pengambilannya agar kolektif menjadi satu, tidak bersama-sama dengan satu kelas datang semuanya. Silakan diatur oleh Komting. Secara garis besar, kompetensi mata kuliah ini yang pertama mahasiswa mengetahui dan memahami adanya keterampilan berbahasa yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya. Setiap aspek keterampilan menyimak ini nanti akan dipelajari oleh tiap mahasiswa. Nah, jadi tugasnya nanti sama, ya, tetapi dalam praktiknya mahasiswa di sana sudah membuat baik itu mengenai media atau alat peraga yang digunakan untuk menyampaikan aktivitas di keterampilan menyimak. Nanti sama saja dengan keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Nanti kita urut dulu mulai dari aktivitas yang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa tugas, baik itu secara individu yang biasanya ada di setiap kali pertemuan, nanti ada juga tugas kelompok. Ketika mahasiswa di sana memaparkan secara kelompok terkait dengan tugas mata kuliah ini seperti apa. Itu yang harus dipahami. Kalau di program studi PPSI ini, keterampilan menyimak di sana satu mata kuliah sendiri, berbicara sendiri, membaca sendiri, dan menulis sendiri ya. Ini sendiri-sendiri. Kalau di sini di PGSD 4 SKS itu menaungi semuanya. Jadi ada keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Produktif itu kaitannya sama berbicara dan menulis, menyimak dan membaca itu masuknya di dalam proses reseptif. Nah, ini harus dipahami bahwa bobotnya itu sangat besar dan materinya sangat kompleks. Apalagi jika kita masuk di dalam keterampilan berbahasa, itu kita ada dua hal ya. Yang pertama ada keterampilan berbahasa, dan yang kedua adalah keterampilan bersastra. Nah, kedua hal itu saling terkait satu dengan yang lain, tetapi di dalam praktiknya keterampilan berbahasa di sana punya materi sendiri, keterampilan bersastra di sana juga pemahamannya sendiri. Nah, itu ya. Selain keterampilan berbahasa Indonesia, di sana di dalamnya itu dibagi menjadi dua lagi, ada keterampilan berbahasa, ada keterampilan bersastra di sana. Keterampilan menyimak juga sama, nanti menyimak lisan di dalam pemahaman bahasa, menyimak lisan di dalam keterampilan sastra di sana, keterampilan tulis bahasa, keterampilan tulis bersastra, nanti semuanya akan sangat kompleks dan tentunya mahasiswa di sini yang pertama kuncinya harus masuk terus selama proses perkuliahan, jadi tidak bingung nanti caranya mengerjakan seperti apa. Mahasiswa menguasai dan mengimplementasikan konsep keterampilan berbahasa Indonesia serta dapat mengembangkan dalam pembelajaran di sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Ya. Bagaimana konsep keterampilan berbahasa ini diimplementasikan baik di sekolah? Oke. Karena Anda sekarang semester 3, nanti prakteknya di sekolah itu bukan Anda praktek di sekolah, namun praktek di lingkungan sekitarnya Anda. Jadi misalnya
Yuliana ini kebagian kelas 2. Materinya bercerita. Nanti ini masuk di dalam konsepnya keterampilan berbicara. Nah, Mbak Yuliana ini membuat nanti yang pertama konsep keterampilan berbicara itu apa saja, sasaran dari keterampilan berbicara itu apa, dan prakteknya seperti apa. Ketika sudah masuk di dalam prosesnya pembagian per kelas, maka mahasiswa yang sudah tahu tugasnya ada di sana, dia benar-benar sudah memahami langkahnya itu apa. Misalnya ketika berbicara ya mahasiswa di sana sudah tidak ada lagi ketika praktik itu bahasanya masih bercampur dengan bahasa yang lain, atau di sana cara bicaranya masih belum baku. Itu semuanya sudah diatur oleh mahasiswa, baik itu tekanan, lafal, intonasi, jeda, semua sudah benar-benar dipahami oleh mahasiswa terkait dengan keterampilan berbicara. Nah, itu keterampilan berbicaranya saja, belum masuk ke dalam materinya. Nah, ini nanti konsep ini di dalam pembelajaran tentunya perlu digali terus-menerus nanti setiap kali pertemuan. Ini ketika hubungannya dengan sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya ini bagaimana praktiknya? Nah, ketika Anda di sini sudah praktik di anak-anak di sekitar tempat tinggalnya Anda, maka di sana praktiknya tersebut direkam melalui video, kemudian diunggah di channel YouTube-nya Anda. Link YouTube-nya nanti dikirimkan di grup WA kelas, dan hasil dari link-link tersebut, nah ini tentunya adalah jawaban dari tugas mata kuliah ini. Nah, ini alurnya nanti akan seperti itu. Cara mahasiswa mengerjakan tugas dari mata kuliah saya. Oke, saya lanjutkan di sini. Di dalam materi perkuliahan ini tentunya tadi mulai awal sudah saya singgung bagaimana hakikat keterampilan berbahasa di sana sebagai alat komunikasi yang harus dikuasai oleh calon guru yang berhubungan sangat erat dengan 4 keterampilan yang lain, ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, tentunya di sana keterampilan ini ada keterampilan saat mahasiswa itu menyerap ilmu, seperti sekarang ini Anda menyimak dan membaca PowerPoint dari saya, itu adalah kemampuan reseptif. Ketika nanti mahasiswa mempraktikkan, ada diskusi, ada tanya jawab, dan mahasiswa mengerjakan tugas, di sana masuk di dalam keterampilan produktif, ada berbicara dan menulis. Ini secara garis besar seperti itu. Hubungan satu keterampilan dengan keterampilan yang lain itu kedudukannya di sana sangat erat, ya, sangat erat. Sehingga fokusnya nanti juga sangat kuat di sini. Di dalam memahami menyimak, di sana ada menyimak secara tulis dan menyimak secara lisan. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa di sini bisa mencari buku ya secara daring. Ini referensinya tentunya dipakai terus-menerus terkait dengan praktiknya Anda nanti belajar keterampilan berbahasa, atau nanti di mata kuliah yang lain ada pakem bahasa Indonesia, ada penilaian. Silahkan ya Anda cari bukunya penilaian pembelajaran bahasa karya Burhanur Giantoro, mohon dicatat oleh Om Ting ini karena tidak saya tuliskan di sini. Ya, penilaian pembelajaran bahasa menggunakan dari karyanya Burhanur Giantoro di sana. Silahkan Anda bisa cari di media daring, dan ketika Anda sudah dapat nanti bisa Anda fotokan ke saya. Kalau saya sudah, oh ya betul itu, silakan Anda beli ya. Itu satu buku itu mencakupi semuanya terkait dengan
prosesnya Anda memahami keempat aspek keterampilan berbahasa dan prakteknya nanti seperti apa ya. Oke Mbak Trisna, mohon dimatikan dulu ya agar ketika Anda ngantuk itu nggak terdengar. Ya bos. Jadi ya, nih kemudian tadi masuk di poin 6 ya, ada kepaduan di sini. Poin ke-7 juga sama, keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Dan nomor 8 sama, nomor 9 ke membacanya. Jadi 9 kali pertemuan ini nanti awalnya adalah banyak teori-teori, setelah itu baru berikutnya itu laporan prakteknya mahasiswa selama kurang lebih 7 pertemuan lagi. Mengenai materi, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya? Nah, silakan jika ada pertanyaan. Saya santai saja di sini. Jadi yang penting itu mahasiswa benar-benar nanti di dalam proses perkuliahan bisa ada hal yang baru yang ditampilkan oleh mahasiswa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nailul Khairis Sobah, bagaimana Mas? Dihidupkan suaranya. Tidak ada yang ditanyakan, Pak. Oh, oke. Ginda Delvika, mana Mbak? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Lindalin. Tidak ada, Pak. Itu backgroundmu asli. Iya. Oke, bagus. Ya, oke. Pak Aris Farah, semoga tidak tenggelam ya Mas ya. Tidak, Pak. Nah, ya, ini kalau tenggelam gimana itu kepalanya? Ya, cari background yang lain Mas agar tidak terkesan tenggelam nanti. Antara kapal dengan kepala nanti kok besar kepala kan nggak enak nanti dilihat. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar. Ya. Oke. Mbak Trisna ini kok pergi terus nih Mbak Trisna. Ya. Enggak, Pak. Oke. Sudah sadar? Alhamdulillah sudah. Sudah. Oke. Ya, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi nih. Terkait dengan materinya tadi, jadi masih agak banyak sedikit. Ada banyak materi yang belum saya sampaikan. Ini materinya tadi seperti yang Anda peroleh. Kemudian hakikat keterampilan berbahasa, ini nanti pada pertemuan 1 itu membahas mengenai konsep keterampilan berbahasa, manfaat keterampilan berbahasa, aspek-aspek keterampilan berbahasa, dan keterkaitan antara keterampilan berbahasa dengan keterampilan yang lainnya. Gitu ya. Oke, ini nanti secara garis besar akan saya bagikan kepada mahasiswa untuk prosesnya mahasiswa itu memperoleh bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Jadi nanti ada 9 kelompok yang akan saya bagi untuk videonya, nanti akan saya share. Jadi kelompok 1 itu materinya mengenai hakikat keterampilan berbahasa. Anda akan menjawab 4
tujuan yang akan Anda jabarkan di dalam rumusan masalah serta tujuan. Kemudian di kelompok 2 Anda akan menjawab dari pertanyaan yang hasil akhirnya ini. Mahasiswa dapat membedakan bunyi-bunyi, kemudian menggunakan bahasa yang digunakan penutur, bahasa sebagai sebuah wacana pendek ini. Dan nantinya di dalam proses pembelajaran tentunya selalu ada perbedaan antara proses pembelajaran yang ada di kelas rendah maupun kelas tinggi atau tingkat dasar dan tingkat lanjut di sini. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prosesnya di sana juga sudah berbeda. Untuk keterampilan menyimak, di sini saya menfokuskan pada poin lanjutan yang tadi awalnya adalah membedakan bunyi-bunyi bahasa, menentukan ketepatan penggunaan bahasa yang digunakan penutur, menangkap gagasan utama sebuah wacana pendek, menyimak konsentratif, menyimak interogatif, menyimak kritis, menyimak kreatif, dan menyimak eksploratif. Ini adalah materi kelompok 2. Pak, mohon maaf. Ya, Itu ada yang belum diadmit. ada. Siapa kok, kasihan sekali. Hafidun. Hafidotun. Ya. Untuk kelompok 3 ini materinya ada 6, melakukan kegiatan berbicara informal, menyampaikan pengumuman, menyampaikan argumentasi, bermusyawarah, berdiskusi, berpidato. Nanti materinya ini kelompok 4 keterampilan membaca ada 5 poin nanti yang disasar. Anda nanti bisa menyimaknya di video yang sudah saya unggah ini, mulai dari membaca dalam hati, membaca bersuara, membaca naskah pidato, membaca wacana, membaca karya sastra. Jadi banyak ini. Kemudian kelompok 5 ada keterampilan menulis, menjelaskan aspek-aspek kebahasaan suatu tulisan, menulis paragraf, menulis tema, menulis karangan non-fiksi. Kelompok 6 mulai ada menyusun tulisan, membaca, berbicara. Ini karena sudah ada keterpaduan antara keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak di sana. Kemudian keterpaduan yang lain di sini di kelompok 7, yakni mengenai fokus berbicara, menyimak dengan fokus berbicara, menulis dengan fokus berbicara, membaca dengan fokus berbicara. Caranya seperti apa? Materinya adalah materi dari rekaman, baik itu rekaman saja yang bersuara atau video, dan nanti praktiknya akan difokuskan pada berbicara. Yang menulis juga sama. Di sini berarti ada tulisan yang di sana misalnya ada kalimat rumpang atau yang perlu diisi, baik itu teka-teki, yang dihubungkan nantinya praktiknya siswa berbicara. Kemudian ada bacaan yang diberikan, nah itu kemudian prakteknya berbicara. Ini hubungannya akan seperti itu di dalam hubungan antara menyimak, menulis, membaca dengan keterampilan berbicara. Kemudian keterampilan yang lain di sini adalah keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Yang pertama ada keterampilan menyimak terpadu dengan fokus menulis, keterampilan berbicara dengan fokus menulis, keterampilan membaca dengan fokusnya menulis. Jadi arahnya nanti paduannya semuanya menulis, sama dengan yang tadi berbicara ya. Di sini adalah fokusnya adalah fokus terhadap tulisan. Ya, keterpaduan keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Di sini menyimak berbicara terpadu dengan fokus membaca, keterampilan menulis terpadu dengan fokus membaca. Nah, ini seperti tadi tinggal memadukan. Yang pertama itu adalah materinya, kemudian dikaitkan dengan yang kedua, prakteknya seperti itu. Nah, itu
garis besarnya nanti akan saya sampaikan ke Komting atau saya bagikan nanti, karena ini adalah umum saya menyampaikan. Jika nanti sudah Anda peroleh, maka di sana Anda sudah membaginya. Bagaimana nanti belajar berbahasa, bagaimana di sana belajar bersastra. Baik itu mengenai puisi, mengenai cerita pendek, atau di sana mahasiswa praktik bermain drama sederhana. Itu nanti akan difokuskan ke sana. Ya, untuk proses pembelajaran di sini saya menggunakan 5 langkah seperti ini. Tentunya yang paling penting dari itu semuanya adalah diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen. Ketika mahasiswa dengan mahasiswa di sana adalah menemukan hal yang terbaru. Kemudian dengan saya nantinya adalah bagaimana di sana mengecek apakah kebaruan itu sesuai dengan urutan yang tepat, mulai dari langkah-langkahnya maupun dengan alat-alat atau media yang digunakan untuk proses pembelajaran. Oke. Yang digunakan oleh mahasiswa yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa yang pertama ada buku yang nanti akan dicari oleh mahasiswa menggunakan bukunya Penilaian Pembelajaran Bahasa dari Burhanur Giantoro itu untuk ngecek bagaimana nantinya prakteknya apakah sudah sesuai dengan sasarannya nanti. Apakah lafalnya sudah tepat, tekanan, intonasi, makna, kalimat, IYD itu sesuai dengan sasaran yang ada di dalam keterampilan berbahasa. Ketika nanti Anda membaca, di sini kebaruan yang terbaru adalah Anda ketika mempraktikkan sesuatu, di sana sudah menggunakan 2 hal. Yang pertama, membaca dari situasi yang ada di lingkungannya, karena nanti prakteknya Anda adalah kepada anak-anak yang ada di sekitarnya Anda. Yang kedua, di sana mahasiswa mau praktikannya pada temuan antara masalah yang ada di lapangan dengan bacaan dari artikel jurnal. Apakah di sana sama persis dengan yang pernah Anda lakukan atau ada bedanya? Nah, itu. Kedua hal itu harus dilakukan. Untuk prosesnya nanti Anda melaporkan di setiap video yang Anda buat. Jadi saya membuat alat peraga ini misalnya untuk membantu di dalam proses pembelajaran membaca kritis misalnya di sana. Namun hal ini juga pernah dilakukan oleh misalnya Linda, Fatih, Faris, Hakiki di sana dengan penelitiannya yang berjudul apa. Jadi ada buktinya bahwa langkah yang Anda lakukan itu sesuai. Oke, keaktifan di sini untuk perkuliahan dengan saya poinnya sangat tinggi, yakni 40%. Kemudian UAS 20%, UTS di sana 15%, tugas dan kehadiran di sana 25%. Ini poin-poin ini mohon dicek. Nanti mahasiswa di sana semakin saya mengenal mahasiswa karya-karyanya bagus, di sana unggahan videonya tepat waktu. Nah, di sana kreasinya sudah banyak. Nah, itu silahkan nanti bisa dijadikan sebagai referensi. Oh, ini berarti tepat. Kemudian untuk rentang nilai sama dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Kalau Anda nilainya A, yakni antara rentang 85 sampai 100 dan sampai ke bawah ini masih sama dengan yang ada di portal akademiknya Anda. Belum ada perubahan. Ya. Selama proses perkuliahan, karena kita menggunakan Zoom, apalagi nanti ketika sudah beralih dari daring ke luring, mohon Anda di sini menggunakan baju berkerah ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan kan di sana menyesuaikan ya. Datang tepat waktu ya, ini mohon yang tadi terlambat itu tidak jauh lebih dari 15 menit
dari proses pembelajaran yang kita mulai saat itu ya. Mohon Anda nanti ke depan kita kuliahnya pukul berapa, hari apa, di sana mohon untuk keterlambatan di sana tidak lebih dari 15 menit karena biasanya ada, nah ini baru ada yang masuk. Mana ini Mas Ikhwan? Ya. Oke, kecuali Anda izin terlebih dahulu. Nah, ya. Untuk kehadiran di sana minimal 75%. Jadi kalau kita 16 kali pertemuan yang di sana Anda 14 kali lah di sana sudah masuk di aktivitas perkuliahan saya. Anda boleh menyanggah, mengkritik, mengoreksi dan memberi masukan kepada saya ketika proses perkuliahan jika di sana masih kurang sesuai dengan harapannya mahasiswa. Kurang lebih itu yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Untuk aktivitas Anda di sini masuk di kontrak perkuliahan. Lalu seperti apa ketika di sana mahasiswa sudah membuat YouTube atau channel YouTube? Sebelum saya ke sana, apakah di semester sebelumnya sudah ada tugas yang diunggah di YouTube? Pastinya ada ya. Jadi tinggal meneruskan lagi, nanti fokusnya ke situ. Jangan buat lagi, karena sudah ada ya tinggal dikembangkan lagi. Tinggal Anda buat lagi. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah sudah ada yang punya channel YouTube di kelas ini agar kita bisa berteman dan semakin cepat nanti untuk mensinkronkan tugas-tugasnya Anda ke saya. Silakan. Kalau saya tidak bisa masuk di aktivitas perkuliahan secara langsung, semua materi setiap kali proses perkuliahan itu saya tampilkan video untuk proses pembelajaran. Jadi mahasiswa menyimak dulu video yang sudah saya share, kemudian di Zoom. Nah, ini nanti kita tinggal membahasnya. Nah, itu biasanya nanti saya informasikan. Ini saya masuk perkuliahan, misalnya nanti hari Jumat pukul 9, pukul 10 ya, pukul 10. Nanti 1 jam sebelumnya sudah ada video terkait dengan pembagian atau penjelasan dari saya. Jadi saya masuk di Zoom, ini mahasiswa sudah menyimak semua video yang saya sampaikan di sana. Kemudian di Zoom kita di sini membahas kesulitannya ada di mana. Nah, itu salah satunya untuk menjembatani agar Anda bisa leluasa bergerak, tidak di depan seperti ini terus muncul. Silakan disimak dulu videonya. Ketika sudah selesai dengan menit yang sama yang saya sampaikan ke mahasiswa, maka pembelajaran di sana bisa dimulai. Jadi tidak di sini saya menyampaikan materi, di sana juga menyampaikan materi, itu tidak satu saja. Agar yang biasanya terkendala sinyal atau macam-macam di sana materinya bisa dipahami dengan jernih. Ada yang sudah punya channel? Mohon bicara di sini. Saya, Pak. Saya siapa ini? Ikhwan. Nah, ini Mas Ikhwan kok baru muncul. Iya, Pak. Nah, ini terlambat tadi. Ya. Apa Mas, nama channelnya mohon diketik di chat ya. Mohon diketik di chat teman-teman mahasiswa yang sudah punya channel agar nanti saya bisa add Anda, kemudian Anda juga sama, agar nanti sinkron dari tugas bisa berjalan dengan cepat. Buat nanti silakan Anda bebas akan memperkenalkan diri menggunakan baju apapun, bebas di sana.
channel YouTube-nya Anda yang di sana berisi terkait dengan perkenalan dirinya Anda, ya, yang pertama itu silahkan nanti diunggah, dikirimkan di grup kelas. Tugas pertama di sini mahasiswa itu membuat link YouTube. Kalau yang sudah ada, pakai yang sudah ada. Kemudian membuat video perkenalan diri, bebas, mau pakai karikatur atau apapun yang di sana menjelaskan diri mengenai deskripsinya mahasiswa itu, dan dikirimkan nanti linknya di grup WA sebelum pukul 17 hari Minggu. Bisa dipahami, Teh? Bisa, Pak. Pertama, mengenai kontrak perkuliahan dengan saya. Sebelum saya akhiri, mohon kesepakatannya. Ini semua mic dihidupkan semua. Saya ingin mendengar semua kesepakatan antara semua mahasiswa agar tidak terjadi salah paham. Silakan semua mic dihidupkan semuanya. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah mahasiswa sudah siap untuk proses perkuliahan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia? Siap. Pak. Ya, Dian, mohon dihidupkan Dian mic-nya. Siap, Pak. Yang kedua, apakah mahasiswa sudah siap untuk membuat channel YouTube-nya masing-masing? Siap. Mantap dan senang hati. Ya, yang ketiga terakhir untuk para mahasiswa. Apakah mahasiswa bisa mengirimkan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang akan disepakati untuk setiap tugas? Navalia, silakan bicara Navalia. Siap, Pak. Bisa, Pak. Ya, Navalia mewakili teman-teman menyatakan siap dan sudah dijawab. Ya, silakan, ini adalah kontrak perkuliahan, mohon disepakati. Jadi tidak ada yang ngedrumel nanti di belakang. Itu dari saya. Selamat pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.